perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10-2. Kami akan menjelaskan materi percobaan ruang sampel dan kejadian. Selamat menyaksikan. Percobaan didefinisikan sebagai suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Ketika percobaan diulangi, hasil yang diperoleh tentunya tidak selalu sama walaupun dilakukan dengan cara yang tepat dan secara hati-hati. Percobaan seperti ini disebut percobaan acak. Contoh dari percobaan diantaranya melempar dadu, melempar uang logam, dan mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu. Baik, saya akan menjelaskan tentang ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dinyatakan dengan NS. Misalnya, melakukan percobaan dengan melempar satu buah dadu. Dengan titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, selanjutnya kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, dan C. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan N dalam kurung A. Banyaknya elemen bagian B dinyatakan dengan N dalam kurung B, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Dari percobaan melambungkan sebuah dadu, tentukanlah yang pertama ruang sampel percobaan tersebut. Lalu selanjutnya kejadian A, yaitu munculnya sisi dadu bermata ganjil. Yang berikutnya yaitu kejadian B, yaitu munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3. Untuk penyelesaiannya, yang pertama yaitu hasil-hasil yang mungkin dari percobaan melambungkan sebuah dadu adalah munculnya sisi dadu dengan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyaknya elemen ruang sampel NS sama dengan 6. Yang berikutnya yaitu kejadian munculnya sisi dadu bermata ganjil adalah A sama dengan 1, 3, 5, sehingga NA sama dengan 3. Yang berikutnya yaitu kejadian munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3 adalah B sama dengan 3, 6, sehingga NB sama dengan 2. Baik, saya akan menjelaskan contoh soal yang selanjutnya. Tetapi sebelum itu ketahuilah bahwa cara menyusun anggota ruang sampel bisa menggunakan tabel. Cara ini bisa digunakan ketika anggota ruang sampelnya banyak dan akan memakan waktu. Contohnya, saat kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita susun dalam sebuah tabel, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, cara menyusun anggota ruang sampel menggunakan tabel, kalian bisa lihat pada tabel berwarna kuning. Maka diperoleh ruang sampelnya yaitu S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Sehingga banyak anggota ruang sampel adalah NS sama dengan 36. Nah, kesimpulannya, percobaan didefinisikan dengan suatu proses dengan hasil dari suatu kejadian bergantung pada kesempatan. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan S. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf-huruf kapital seperti A, B, C. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan seterusnya.